Tuhan di hidup kami. Dan kami percaya setiap kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami milik-Mu Yesus. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan-Mu Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Dalam kesesakanku Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan, dalam pengorbanan-Mu Kau jadikan kami baru. Jadikanku baru. Sungguh ku terkagum amanku di dalam-Mu Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau pegang setiap musim hidup kami. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Ku. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Mari sama-sama kita katakan, I am yours now forever. In your grace I surrender. You are mine now forever. I'm alive in your wonder. I am yours now forever. In your grace I surrender.
Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami. Ibadah ini kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah sore hari ini kami diberkati oleh firman Tuhan. Sehingga anak-anak muda di tempat ini semakin menjadi dewasa dalam hal berpikir. Rohani semakin maju lagi. Dan tiap hari semakin dekat kepada Tuhan. Terima kasih Engkau berikan anugerah-Mu kepada anak-anak teman-teman di tempat ini, anak muda di tempat ini. Supaya paling tidak hati dan pikiran mereka yang mungkin selama ini selalu menolak, bertentangan dengan firman Tuhan. Pada sore hari ini kemurahan-Mu membuka setiap pikiran dan hati dari teman-teman anak muda ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom semua, selamat sore, silakan duduk. Apa kabar semua? Oke ya. Sore hari ini saya akan memberikan sebuah renungan firman Tuhan. Judulnya adalah sudut pandang. Coba boleh ditampilkan sudut pandang. Teman-teman, tahukah bahwa sebuah sudut pandang itu powerful sekali? Bahwa sudut pandang itu bisa membuat sebuah masalah itu jadi berkat. Bahwa ketika kita memiliki sebuah sudut pandang yang bagus, tepat, maka sebuah peluang, sebuah tantangan itu adalah sebuah peluang. Nanti saya akan share dan teman-teman akan lihat bagaimana sebuah sudut pandang itu bisa mengubah sesuatu yang tidak baik menjadi sesuatu yang baik. Suatu hari seorang fotografer sedang berjalan, dia berjalan dan dengan membawa kameranya dia menyusuri sebuah jalan. Karena dia memang sedang mencari objek-objek yang bagus untuk difoto, untuk kemudian dia jadikan poster dan dijual. Sampai satu saat langkahnya terhenti dan dia melihat dari kejauhan beberapa orang di depannya yang lewat di jalan itu. Rupanya mereka melakukan hal yang sama, mereka menendang sebuah kaleng Coca-Cola yang sudah kosong yang ada di pinggir jalan yang sudah penyok-penyok, begitu ada orang lewat ditendang gitu. Nanti ada orang lewat lagi ditendang lagi. Fotografer ini lihat dari sini, dia lihat selalu ditendang. Dan pada suatu saat dia maju, dia mulai menghampiri, dia mulai ambil kaleng itu. Memang gak ada bagusnya sih teman-teman. Udah bekas diminum gitu kan penyok kan, diinjek-injek tambah penyok lagi. Tapi kemudian dia mulai puter, dia mulai lihat dari berbagai sudut. Kaleng Coca-Cola yang sudah penyok itu dia mulai lihat. Dia mulai cari di mana estetiknya di sebelah mana dan kemudian diletakkan di sudut jalan, dia puter, dia paskan dengan pencahayaan yang tepat dan akhirnya dia keluarkan kameranya, dia cepret-cepret dan akhirnya beberapa hari kemudian akhirnya menjadi sebuah foto yang estetik dan dijual dengan harga mahal. Hanya karena sudut pandang yang berbeda aja dengan orang kebanyakan. Kalau teman-teman lihat botol aqua kosong di pinggir jalan, apa yang ada di pikiran kita? Bagi kebanyakan orang itu sampah kan? Ya kalau kita lewat kebetulan kaki kita usil, kita tendang juga kayak kaleng Coca-Cola yang tadi. Tapi di tangan seorang seniman, dia punya sudut pandang yang lain. Bahwa itu bukan sampah. Dia akan olah menjadi satu kerajinan yang bagus dan akhirnya dia jual. Artinya ya seperti tadi saya ngomong. Bahwa sebuah sudut pandang itu dapat mengubah sebuah masalah jadi berkat. Sebuah tantangan jadi peluang. Hanya gara-gara sudut pandang aja. Nah berikut ini saya akan share kepada teman-teman dua orang tokoh Alkitab. Di mana mereka memang mempunyai dua sudut pandang yang berbeda. Dari kebanyakan orang biasa. Dan akhirnya bahwa sudut pandang itu membawa mereka mempunyai sebuah masa depan yang bagus. Akhirnya mereka memperoleh hal-hal baik dalam hidupnya hanya karena sudut pandang yang berbeda aja. Kita akan lihat pelan-pelan. Kita akan lihat tokoh yang pertama ini Yosua. Yosua dan Kaleb itu adalah bagian dari 12 orang yang disuruh mengintai ke tanah Kanaan. Tetapi ternyata dari 12 orang itu, Yosua dan Kaleb itu punya sudut pandang yang berbeda tentang sesuatu peristiwa. Di mana nanti teman-teman akan lihat bahwa 10 orang yang mengintai ke tanah Kanaan itu mereka berpikir, wah gak cocok tanah ini.
orangnya besar-besar, kita bisa mati semua di sana. Tapi berbeda dengan Yosua dan Kaleb, mereka melihat bahwa itu adalah sebuah tantangan, itu sebuah peluang. Nah, pelan-pelan kita akan lihat ayatnya ya. Nanti melalui kisah ini kita akan melihat bahwa bagaimana sebuah sudut pandang yang tepat itu dapat mengubah sebuah masalah jadi berkat. Yang pertama kita akan lihat di dalam Bilangan 13 ayat yang ke-25. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu 12 orang. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu, 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Next. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu-kubu. Ini 10 orang yang mereka mengintai tanah Kanaan itu. Dan sangat besar juga keturunan Enak telah kami lihat di sana, ayat 29. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Ayat yang ke-30. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu, Yosua dan Kaleb. Mencoba menenteramkan hati bangsa itu yang ketakutan ketika mendengar laporan dari 10 pengintai tadi. Kaleb dan Yosua ngomong begini, tidak, berbeda. Jadi pandangannya berbeda. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Saudara, ini dua sudut pandang yang berbeda. Dari 12 pengintai itu 10 melihat bahwa itu negeri yang tidak pantas untuk didiami meskipun berlimpah-limpah susu madunya. Tetapi yang 2 orang ini melihat bahwa sebuah tantangan yang dilihat pengintai yang lain itu adalah sebuah peluang. Makanya mereka ngomong, tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu. Sebab kita pasti akan mengalahkannya. Ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat dari kita. Next. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Ayat 33. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa yang enak, yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang dan demikian juga mereka terhadap kami. Perhatikan, saya mau teman-teman agak mengingat ini, kata-kata ini ingat. Nanti saya khotbah terus, tolong diingat. Bahwa mereka membandingkan diri mereka seperti belalang dan orang-orang yang tinggal di Kanaan seperti raksasa. Ini sebetulnya kuncinya nanti. Kenapa mereka melihat tantangan ini tidak sebagai peluang tapi sebagai masalah. Kuncinya adalah ketika mereka membandingkan ini. Tapi nanti saya akan jelaskan nanti. Nah, kita akan lihat dulu di dalam Bilangan 14 ayat yang ke-6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Jadi supaya orang Israel itu lebih yakin lagi, saudara. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Beda gak teman-teman? 10 orang ketakutan, yang 2 orang melihat, bagus kok. Ayat yang ke-8, jika Tuhan berkenan kepada kita, perhatikan ini juga saya mau ingat teman-teman ingat nih. Dia selalu bawa Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat yang ke-9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Luar biasa. Yang satu ketakutan mau ditelan, yang satu bilang mau menelan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Nah, ini semua kenapa 2 orang ini berbeda
pendapatnya ketika mengintai negeri yang sama, orang yang sama yang mereka lihat, tanah yang sama, situasi yang sama, ternyata yang membedakan adalah sudut pandang mereka. Yosua dan Kaleb punya satu sudut pandang begini, bahwa Tuhan lebih besar dari apapun yang mereka lihat di dunia, termasuk Tuhan lebih besar dari masalah mereka. Sudut pandang bahwa Tuhan itu lebih besar dari apapun yang kita hadapi, itu akan membawa kita memutuskan bahkan setiap ancaman itu adalah peluang. Karena kamu tadi lihat toh, Yosua ngomong jika Tuhan mengizinkan. Kalau kita memiliki sudut pandang bahwa Allah itu lebih besar dari segalanya, ingat, bahkan semua masalah yang nanti kita akan temui, itu akan jadi berkat. Karena kita percaya Allah akan berjalan bersama dengan kita. Singa sama gajah jagoan mana sih? Saya mau tanya. Kalau diadu loh, ketemu fisik, saya pikir menang gajah loh. Karena begitu didudukin aja singa sudah mati, betul nggak? Gajah lebih besar dari singa. Tapi pada kenyataannya raja hutan bukan gajah. Raja hutan adalah singa. Karena apa? Perbedaan sudut pandang aja. Kalau gajah ketemu singa, sudut pandangnya, waduh, gua mau jadi makan siangnya singa nih. Kabur dia. Padahal badan lebih besar. Tapi kalau singa ketemu gajah, biar badan lebih kecil, ini makan siang gua nih. Sudut pandangnya sudah beda. Makanya ke-10 pengintai tadi ngomong, waduh kita dimangsa. Yosua dan Kaleb ngomong, kita akan menelan mereka. Berbeda saudara. Jadi ditelan atau menelan itu tergantung sudut pandang kita. Teman-teman lihat, Yosua dan Kaleb punya sudut pandang Tuhan lebih besar daripada orang-orang yang tinggal di Kanaan. Makanya dia ngomong, kita akan menelan mereka. Tetapi 10 pengintai itu berpikir, mereka tidak punya sudut pandang bahwa Tuhan itu besar. Makanya mereka memperbandingkan diri mereka dengan orang-orang yang tinggi gede. Dan akhirnya mereka ngomong, kita belalang dia raksasa. Beda saudara, beda teman-teman. Ini sangat menentukan. Apakah sebuah tantangan itu jadi peluang yang akhirnya jadi berkat, ataukah akhirnya sebuah tantangan itu kita pikir, wah ancaman bagi kita, kita lari. Hal yang serupa yang dialami Yosua dan Kaleb, kita dapat lihat juga dalam kisah Daud melawan Goliat. Kita akan lihat, kita buka di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. 1 Samuel 17 ayat 40, nanti pelan-pelan kita akan baca sampai ayat yang ke-46. Saudara tahu pertandingan tinju gak? Kalau yang suka nonton tinju, itu tale of tape kan sebelumnya kan, perbandingan tuh. Jangkauan tangannya si A berapa, si B berapa, umurnya berapa, si lawannya berapa, beratnya berapa, ini sudah berapa kali menang KO, ini sudah berapa kali menang kalah, perbandingan. Dan seharusnya itu harus seimbang kalau orang mau berantem. Makanya ada kelas welter, kelas ringan, kelas berat. Nggak boleh orang kelas berat berantem dengan orang kelas ringan. Jangkauan umurnya, pengalamannya, beratnya sudah nggak sama, nggak boleh. Tapi kalau seandainya kita perbandingkan Daud dan Goliat, ngeri. Ngeri teman-teman. Tingginya nggak sebanding, beratnya nggak sebanding, senjatanya nggak sebanding, pengalamannya nggak sebanding. Bahkan Saul ngomong sama Daud, kamu nggak bisa melawan dia. Dia sudah sedari kecilnya itu jadi prajurit, kamu penggembala domba. Nggak bisa. Tetapi akhirnya Daud tetap maju, tetap dia mau melawan Goliat ini. Karena pada ayat-ayat sebelumnya Daud ngomong bahwa aku biasa kok ngelawan singa dan beruang. Kalau aku sudah biasa kok ketemu mereka dan Tuhan selalu melepaskan aku dari cakar singa dan beruang ini. Saudara lihat lagi, dia juga sama seperti Yosua dan Kaleb. Punya sudut pandang bahwa Allah itu besar. Bahwa Allah lebih besar dari lawan-lawannya. Makanya Daud itu ketemu singa dan beruang gak ada jipernya teman-teman. Gak ada takutnya. Karena dia, ini gini, orang yang punya sudut pandang bahwa Allah itu besar,
Dia akan selalu mengcounter masalah di depannya, bukan dengan dirinya, tetapi Allah yang besar itu. Tapi orang yang tidak memiliki sudut pandang Allah besar, dia akan selalu menghitung, mengulang, memperbandingkan masalah di depannya dengan kekuatannya sendiri. Hal ini terjadi pada Saul dan kakak-kakaknya Daud. Kenapa nggak berani lawan Goliat? Mereka ngeri, saudara. Kalau diadu itu nggak seimbang semua. Dari senjatanya sampai apanya nggak seimbang semua. Makanya mereka mengukur, waduh, habis kita lawan satu orang ini. Tingginya 6 kaki begini, gimana? Senjatanya jadi pikul 2 orang, mau gimana ini kita? Udah akhirnya Saul dan kakak-kakaknya Daud diintimidasi selama berapa hari. Beda dengan Daud. Dia punya sudut pandang bahwa Allah itu besar. Makanya dia ngukur Goliat bukan dengan dirinya yang kecil. Tapi dia ukur Goliat dengan Allah yang lebih besar dari Goliat. Nah, hal ini kelihatan dari beberapa ayat yang akan kita baca kemudian. Tolong ditampilkan 1 Samuel 17 ayat yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Ini yang pertama. Coba bayangin, Goliat itu tombaknya besar loh. Daud gak pusing, dia gak mau cari tombak lagi. Karena dia yakin bahwa Allah yang besar itu lebih besar dari Goliat. Makanya dia pikir cukup ambil batu aja. Di sini kita sudah melihat cara pandang, sudut pandang Daud melihat masalah di depan itu seperti apa dari sini. Yakni tempat batu-batu sedang umbannya dipegang di tangannya. Demikian ia mendekati orang Filistin itu. Ayat 41. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud dan di depannya orang yang membawa perisainya. Coba bayangin teman-teman, perisainya dibawain orang loh. Berat sekali. Kita lihat ayat selanjutnya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Ayat 43. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, tersinggung mungkin dia. Karena dia bawa tombak, bawa perisai, Daud cuma bawa ketapel doang. Tersinggung dia. Anjingkah aku maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Ayat 44. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Ayat 45 kita lihat. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, perhatikan teman-teman, dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Ayat 46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Selalu Tuhan, selalu dia ukur semua masalah. Singa, beruang, Goliat selalu dia ukur dengan Tuhannya yang menurutnya lebih besar dari masalah yang ada di depannya itu. Akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel punya Allah. Tuhan terus saudara yang diperbandingkan. Dan bahkan kalau saudara ngikutin ayat ini, Daud tidak mau dipakaikan baju perang dan ketopong. Dia pikir dengan Allah lebih dari cukup saudara. Ini yang saya mau share kepada kalian. Bahwa ketika kita memiliki sudut pandang bahwa Allah itu besar. Bahkan lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Maka setiap tantangan di depan kita, kita akan melihatnya sebagai peluang. Orang lain yang sebagai ancaman, kita lihat sebagai peluang. Karena apa? Karena kita selalu mengukur, memperbandingkan, mengkonfrontasikan masalah tersebut bukan dengan kita. Tetapi dengan Allah yang menurut sudut pandang kita, itu adalah Allah yang maha besar. Nah sekarang pertanyaan yang harusnya teman-teman ajukan kepada saya begini. Pak, gimana caranya supaya kita punya sudut pandang seperti itu. Bahwa Allah itu besar. Ilustrasi berikut ini akan membantu kita untuk memahaminya. Suatu saat
Seorang ayah mengajak anaknya untuk melihat ke langit karena sedang ada pesawat terbang lewat. Nak, kamu lihat pesawat itu? Oh maaf, saya lupa bagiannya. Saya ulangin. Suatu hari, seorang anak tanya sama papanya, "Pak, menurut papa seberapa besar Tuhan itu?" "Oh, kamu pengen tahu nak seberapa besar Tuhan itu? Kamu ikut papa. Kamu lihat. Kamu lihat nggak pesawat yang di atas itu?" "Lihat Pak. Menurut kamu seberapa besar pesawat itu?" "Kecil Pak. Kecil dan hampir tidak kelihatan Pak." "Oh begitu, coba lihat lagi." "Iya Pak, tuh, lewat awan hilang lagi Pak, saking kecilnya. Nanti muncul lagi, kecil Pak." "Oke, menurut kamu pesawat itu kecil." Besok pagi harinya, ayah itu mengajak anaknya ke sebuah bandara di kotanya. Dan dia ajak anaknya mendekat ke sebuah pesawat dan dia tanya, "Nak, menurut kamu kecil apa besar pesawat ini?" "Aduh Pak, gede banget. Gede banget Pak. Ya ampun, baru sekali ini aku lihat pesawat di depan mata. Pak, ini besar banget loh Pak." Papanya ngomong, "Ini pesawat yang kamu lihat tadi sore. Jadi kecil atau besarnya sebuah pesawat tergantung seberapa dekatnya kamu dengan pesawat itu. Jadi hari ini kalau kamu tanya seberapa besar Tuhan, tergantung seberapa dekat kamu dengan Tuhan. Kalau kamu punya hubungan yang dekat, kamu akan lihat bahwa Tuhan itu besar." Masa enggak berikan tepuk tangan sih buat Tuhan sih? Itu kuncinya. Untuk kita punya sudut pandang bahwa Allah itu maha besar, deketin aja. Deketin, kenalin dia. Engkau akan melihat sampai satu titik kamu akan sadar. Tidak ada lagi yang besar, lebih besar daripada Tuhan. Termasuk setiap masalah yang kita hadapi, tidak ada yang terlalu besar untuk Tuhan. Tuhanlah yang lebih besar. Sudut pandang dapat mengubah sebuah masalah jadi berkat. Oh masalah, bagi 10 pengintai itu masalah semua. Masalah mereka ketakutan, udah jangan ke situ deh. Susu madunya sih banyak, tapi orang yang ngeri kita pasti dimakan. Ancaman. Tapi bagi Yosua dan Kaleb, oh sambil koyakkan bajunya, enggak. Udah kita di situ, kita akan telan mereka. Kita pasti akan kuasai negeri itu. Karena apa? Sudut pandangnya berbeda. Yosua dan Kaleb punya sudut pandang bahwa Allah itu besar. Sehingga dia yakin di setiap masalah di depan yang dia hadapin tidak akan melebihi kebesaran Allah. Sehingga orang lain mundur, dia maju. Demikian juga Daud. Loh, Saul dan kakak-kakaknya Daud itu teman-teman, aduh, itu sudah diintimidasi semua. Sampai mereka berhari-hari gak berani ketemu, cuma dilecehkan aja sama Goliat. Sampai suatu ketika Daud siang-siang itu nganterin bekal kepada kakak-kakaknya, di situ dia baru ngerti. Dan ternyata orang ini sama seperti Yosua dan Kaleb. Dia punya satu sudut pandang bahwa Allah itu besar. Bahwa Allah yang dulu menyertai, melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Dia akan Allah yang melakukan yang sama, melepaskan Daud dari orang Filistin ini. Sehingga dia gak peduli kamu mau tingginya 6 kaki, mau bawa tombak, pedang, perisai, no problem. Yang perang sama kamu bukan saya, tapi Allah. Saya cukup bawa ketapel saja, cukup. Seringkali kita ketemu masalah. Seringkali belum maju kita sudah takut, kita mundur. Seringkali seharusnya itu tantangan itu jadi peluang. Tapi kita mundur duluan karena kita pikir, sudahlah, mundur aja deh. Tapi kalau hari ini teman-teman bisa punya sudut pandang seperti itu bahwa Allah itu besar, kamu gak akan pernah mundur. Sehingga suatu hal yang dijauhi orang, kamu deket. Orang lain gak berani, kamu deket. Dan biasanya di situ peluang, makanya masalah itu bisa jadi berkat tergantung sudut pandang kita.
Betul, tergantung sudut pandang kita. Yosua ini dekat sama Tuhan. Tadi kan saya ngomong, bagaimana kita bisa memiliki sudut pandang bahwa Allah itu besar? Ya kayak orang lihat pesawat itu anak kecil. Seberapa dekat kamu dengan pesawat itu? Kalau kamu jauh, kamu akan lihat pesawat itu kecil. Kalau kamu jauh dari Tuhan, kamu akan lihat Tuhan itu kecil. Dan kamu akan selalu mengukur, memperbandingkan masalah yang kamu hadapi dengan dirimu sendiri. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan sadar bahwa Tuhannya besar. Makanya dia selalu ukur semua masalah. Dia pertemukan dengan Tuhan yang maha besar. Makanya dia tidak pernah mundur. Saya akan ajak teman-teman untuk melihat. Saya undang pemain musik WL untuk maju ke depan. Saya ajak kalian lihat kedekatan Yosua Kaleb dengan Tuhan. Sehingga dia memiliki sudut pandang seperti itu. Keluaran 33 ayat yang ke-11. Yosua dan Kaleb memiliki sudut pandang bahwa Allah besar karena mereka dekat dengan Allah. Hal ini dapat kita lihat pada ayat ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Perhatikan. Tetapi abdinya yaitu Yosua bin Nun, seorang yang masih muda tidaklah meninggalkan kemah itu. Itu perkemahan di mana bait Allah di situ. Artinya di sini kita melihat bahwa Yosua yang muda itu dari masa mudanya dia selalu dekat dengan Tuhan. Dia nggak mau jauh-jauh dengan Tuhan. Saudara lihat. Akhirnya kedekatan itu membuat dia mempunyai satu sudut pandang bahwa Allah itu besar. Dan itu berdampak bagi masa depannya. Karena hanya 2 orang yang memiliki sudut pandang Allah besar itu yang diizinkan Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan. Semuanya gak bisa masuk termasuk Musa. Saya ngomong tadi, sudut pandangmu akan membuat masa depanmu berbeda. Hari ini coba pastikan bahwa ke depan kita semua harus memiliki sudut pandang bahwa Allah itu besar. Dan itu bisa terjadi kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh. Seperti anak kecil melihat pesawat itu. Tahukah Anda seberapa dekat Daud kepada Allah? Gak usah dibuka ayatnya. Tetapi ingatkah teman-teman bahwa di Mazmur 23, Daud itu menganggap Allah Tuhan itu sebagai gembalanya. Bahkan dia ngomong, dia yang menuntun aku ke padang yang berumput hijau. Dan dia yang menemani aku ketika aku berjalan melewati lembah kekelaman. Itu menunjukkan seberapa dekatnya Tuhan Daud itu dengan Tuhannya. Teman-teman, kalau kamu memiliki sudut yang pandangan berbeda dengan orang lain, hampir saya bisa pastikan bahwa setiap masalah peluang yang di depan kita akan jadi satu berkat untuk kita. Suatu hari di Afrika ditemukan sebuah tambang berlian. Afrika memang sering ada tambang berlian tuh. Tapi untuk masuk ke tambang berlian itu gak gampang. Karena itu letaknya di dalam sebuah hutan. Banyak binatang buas, medannya gak gampang juga, naik turun jurang seperti itu. Tidak ada satupun penduduk di desa itu yang berani, meskipun mereka ngerti di situ ada berlian. Gak ada yang berani, karena mereka lebih takut kepada resiko-resikonya. Tapi ada seorang anak muda yang memang punya sudut pandang yang berbeda dengan teman-teman desanya. Dan akhirnya dia persiapan matang, pikirkan matang, rencana matang. Dia ngerti segala resikonya, dia maju. Dia masuk, dia memang melewati situasi yang tidak bagus, tapi akhirnya dia ketemu tambang berlian itu, dan dia berhasil menemukan berlian itu, dan dia menjadi kaya raya. Kita lihat, tidak semua tantangan itu orang melihatnya sebagai opportunity, enggak, sebagai peluang, tergantung sudut pandangnya seperti apa. Hal demikian saya alami pada tahun 1998. Saya seorang pengusaha garment. Sebelum saya gabung dengan BES, sebelum saya pelayanan, saudara. Waktu itu, setelah kerusuhan itu, kurs dolar yang dari 2.500 jadi 15.000. Saya kan bikin pakaian. Saya kan beli bahan baku pakai dolar semua. Kaos ataupun pakaian. Jadi pakaian yang sebelum Krismon itu, kaos laki-laki itu kalau nggak salah,
Saya kan bikinnya garment laki. Kaos laki itu 20 ribu itu sudah bisa dapat kaos yang bagus lah. Nah ketika dolarnya naik 16 ribu, masalah ini mau dijual berapa orang kalau bikin kaosnya? Dari 20 ribu masa mau dikaliin 2.500 ke 15 ribu berkali-kali lipat. Masa mau dijual 100 ribu lebih? Pasti gak ada yang mau yang bikin. Wah ini masalah semua. Dan hampir kebanyakan semua pedagang garment berhenti dulu. Diam dan lihat keadaan situasi. Tapi kan dolar tetap 16, 15, 14. Jadi gak ada yang berani bikin saudara. Tapi saya beda. Saya melihat itu satu opportunity. Loh kalau orang lain gak mau bikin berarti kaosnya kan berkurang. Di pasaran gak ada kaos. Saya bikin aja. Oh saya ambil resiko itu teman-teman. Harga bahannya melonjak 4 kali 5 kali lipat. Tapi saya ambil. Dan ternyata benar. Meskipun saya jual lebih mahal berapa kali lipat. Akhirnya selalu barang yang saya bikin itu habis. Padahal saya jual lebih mahal 4 atau kali 5 kali lipat dari sebelumnya. Karena harga bahan bakunya naik. Hari ini percayalah teman-temanku, adik-adikku. Bahwa sudut pandang itu powerful sekali. Hari ini engkau sudah melihat kisahnya, sebuah kaleng Coca-Cola yang penyok bisa dijual menjadi satu karya seni. Sebuah botol aqua yang ditendang orang, dijauhi banyak orang. Tapi sebagian orang melihatnya sebagai peluang untuk dijadikan berkat. Demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Begitu banyak masalah yang kita hadapi. Nanti kalian juga akan masuk ke dunia nyata. Setelah kalian kuliah, kalian kerja, kalian menikah. Di situ kalian menghadapi tantangan. Yang tantangan itu bisa jadi berkat, bisa menjadi sebuah peluang. Ditentukan bagaimana sudut pandang kita. Dan menurut saya hari ini kita semua orang Kristen, kita harus punya sudut pandang yang sama. Bahwa Allah itu besar. Lebih besar dari masalah kita. Maka saya percaya setiap masalah, setiap tantangan yang kita hadapi itu adalah peluang di hadapan kita. Orang lain belum mundur tapi kita anggap bersama dengan Tuhan kita akan maju. Karena kita selalu mengukur masalah tersebut dengan kebesaran Tuhan. Kita selalu membandingkan masalah itu yang kecil dengan Tuhan yang besar. Perhatikan Daud. Dia bukan berkata kepada Tuhan, Tuhan aku punya masalah, Goliat itu. Bukan. Kalau kita lihat di kisahnya, Daud tidak berkata kepada Tuhan bahwa dia punya masalah yaitu Goliat. Tapi dia katakan kepada Goliat bahwa dia punya Tuhan. Berikan tepuk tangan lagi. Firman Tuhan ini sudah selesai. Dan saya percaya, ayo. Jikalau hari ini engkau sudah jauh dari Tuhan, saya percaya. Sudut pandangmu memang tidak memperhitungkan Tuhan dalam setiap langkah hidupmu. Engkau sudah terlalu jauh, sehingga Tuhan terlalu kecil untuk kamu. Sehingga kamu tidak punya kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang akan jadi peluang. Kamu terlalu cepat mundur karena kamu kukur tantangan itu dengan dirimu sendiri. Habis kamu. Ayo. Seperti anak kecil tadi, untuk kamu bisa melihat sebuah pesawat itu besar, dekati. Hari ini dekati Tuhan, dekati Dia. Lihat firman-Nya, belajar firman-Nya. Engkau akan sampai pada satu kenyataan bahwa Allah itu besar. Dan kalau kamu sudah punya sudut pandang seperti itu, tidak ada Goliat yang bisa menghentikan langkahmu untuk maju ke depan. Firman Tuhan ini memberkati kita semua, saya ajak semua kita untuk bangkit berdiri. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya pada
Terima kasih untuk firman yang kami sudah dengar pada sore hari ini. Kami begitu dikuatkan Tuhan. Dan kami percaya setelah kami keluar dari ruangan ini, kami akan rubah sudut pandang kami Tuhan. Kami akan melihat Engkau sebagai Allah yang besar, lebih besar dari apa yang kami pernah lihat, bahkan lebih besar dari setiap tantangan dan masalah. Sehingga ketika kami memiliki sudut pandang bahwa Engkau besar, kami akan mengukur setiap masalah tantangan di depan kami bukan dengan diri kami sendiri. Kami akan ukurkan itu dengan Engkau yang maha besar. Maka kami akan melihat betapa besar pun masalahnya, Allah tetap lebih besar dari semuanya. Terima kasih, kami percaya Roh Kudus akan memberi kami semangat kekuatan untuk kami merubah sudut pandang kami. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat. Kiranya Tuhan menerima, biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari kita dekapkan tangan kita di dada. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita sama-sama kita akan doa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Dipersilakan untuk duduk.